warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, sehat, semangat. Semangat ya Bu? Semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan tentang literasi untuk anak usia dini. Apa ya kira-kira literasi itu? Ibu-ibu kira-kira ada yang tahu apa itu literasi? Belum ya? Literasi secara sederhana dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis. Jadi terkait dengan kemampuan membaca dan menulis itu yang disebut dengan literasi. Namun seiring dengan perkembangan zaman, ya, terkait dengan literasi itu tidak hanya masalah bagaimana kemampuan membaca dan menulis, tetapi literasi dipahami sebagai seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam apa? Membaca, menulis, berhitung, ya, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kemudian literasi ini otomatis tidak bisa terlepas dari kemampuan berbahasa, ya, kemampuan berbahasa. Nah, terus gimana dengan anak-anak? Apa sih pentingnya untuk anak usia dini? Putra-putri jenengan harus tahu literasi. Nah, bagaimana penerapan literasi untuk anak usia dini? Kalau untuk anak usia dini, literasi ini ya sangat terkait dengan kemampuan anak-anak berbahasa sesuai dengan tingkat usianya. Ya, jadi kemampuan anak sesuai dengan usianya yaitu kemampuan anak bagaimana dia memahami bahasa dan bagaimana dia bisa menyampaikan bahasa serta untuk pengenalan keaksaraan awal atau dalam rangka untuk mengajari anak-anak ke tahapan membaca. Nah, kemudian apa sih kira-kira manfaatnya literasi? Apa kira-kira ibu-ibu? Ya, ada 4 manfaat literasi. Yang pertama, membantu anak ya dalam memahami orang lain dan lingkungannya. Ya, jadi memahami anak itu dalam rangka untuk membantu anak-anak itu memahami lingkungan sekitar. Sehingga anak ketika orang tua bilang seperti ini, oh anak itu paham, oh anak itu ngerti. Kemudian yang kedua, membantu anak agar dapat menyampaikan ide dan perasaannya. Tidak takut anak-anak itu mau menyampaikan. Oh, misalkan, Bunda, aku tadi mau beli ini. Nah, kayak seperti itu, dia berani mengungkapkan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan minat anak terhadap keaksaraan awal, yaitu terkait dengan masalah membaca. Nah, jadi terkait dengan keaksaraan ini tidak ujuk-ujuk atau moro-moro anak-anak, ayo moco, tidak seperti itu. Tetapi nanti ada caranya, ada tekniknya, bagaimana mengenalkan anak-anak itu terkait dengan masalah membaca ini. Kemudian yang keempat, munculnya sikap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk jenjang pendidikan lebih lanjut. Nah, kemudian kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita? Apa? Ayo, tugas kita sebagai orang tua ketika diamanai anak oleh Allah, tugas kita membersamai mereka untuk mengenalkan literasi ini, ya. Yang pertama, agar memiliki pengalaman yang bermakna untuk anak-anak itu. Yang pertama, bagaimana kita menciptakan suasana yang aman dan nyaman, dibuat senang di rumah, ya. Anak-anak itu kita menciptakan lingkungan sehingga anak-anak itu aman secara fisiknya, juga aman secara psikisnya. Nggak ada tekanan, nggak ada bentaan dari orang tua dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi
komunikasi yang positif ya dengan anak. Gimana membangun komunikasi yang positif? Ya, ada 3 misalkan ya. Jangan lupa setiap kali kita bicara kepada anak, upayakan 3 kata ajaib ini jangan sampai terlupakan. Apa itu? Maaf, tolong, terima kasih. Misalkan kamu minta tolong ambilkan apa ya? Tolong nak ambilkan, nggak langsung main perintah. Kemudian ketika anak melakukan suatu kesalahan nggak langsung ini seperti ini. Kadang kita orang tua ini banyak kebaikan anak itu kita itu eman untuk memuji. Tapi begitu anak melakukan kesalahan sedikit, apa yang nampak? Kesalahannya sudah yang nampak. Padahal tadi baik, begitu dia pola nenek hijau misalkan, itu sudah dianggap anak yang nakal dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga ya, menjadi pendengar yang aktif. Kita ini ibu-ibu kadang menjadi pendengar itu rada abot, tapi lebih senang menjadi apa Bu? Lebih senang menjadi pembicara daripada pendengar. Ya, iya dijak omong, apalagi anaknya ngejak omong, sik ibu sik hebat, ibu sik omong-omongan sama siapa, kadang ibu sik beanan, asik-asik beanan ketika anaknya datang, gue aku tadi anu sama temanku, saya repot, nggak mau jadi pendengar yang aktif. Nah, ketika menjadi pendengar yang aktif itu bagaimana? HP ditaruh ketika ajak anak mau bicara, maka kita harus kontak dengan anak yang diajak bicara. Kalau memang anaknya segini, kita harus posisi sejajar dengan anak kita. Ya. Kemudian yang ke berapa tadi? Keempat ya. Setelah menjadi pendengar aktif, bagaimana mendorong membacakan buku cerita. Ini yang sudah ditinggalkan di kalangan kita orang tua masa kini. Seneng maca cerita atau seneng maca WA? Ya? Seneng maca WA daripada bercerita kepada anak-anak. Padahal membaca, kenapa sih kita dikenakan literasi ini? Karena hasil penelitian orang Indonesia itu tingkat literasinya anak-anak kita itu sangat rendah. Karena apa? Rata-rata kita itu males kalau disuruh membaca, tapi senengan maca WA, Facebook dan lain sebagainya. Padahal itu dampaknya juga tidak baik untuk semuanya ya. Banyak hal-hal yang juga harus disaring difilter dulu. Nah, bagaimana membacakan buku cerita? Kira-kira ibu-ibu semua sanggup membacakan buku cerita untuk anak-anak? Terutama di saat menjelang tidur, Bunda. Ya, di saat menjelang tidur, nggak usah suwi-suwi ada buku ceritanya, nggak usah lama-lama. 5-10 menit kemudian kita bercerita kepada anak-anak. Efeknya itu akan sangat luar biasa ya ke anak-anak. Ya. 1, apa efeknya? Akan menjadikan bonding antara kita dengan anak kita. Bonding itu apa toh? Menjadikan kedekatan, kelekatan hubungan antara kita dengan anak kita. Ya. Kemudian yang kedua, manfaatnya membacakan buku cerita akan menumbuhkan karakter kepada anak-anak. Misalkan kita cerita tentang kancil yang baik hati, maka anak kita pun juga pasti dia, aku pengen baik hati, aku pengen suka menolong kayak si kancil. Karena kancil juga tidak lagi menolong timun. Kita dulu kan mesti ya ceritanya dari dulu kancil mati. Nah, sekarang kancil sudah bertobat, kancil baik. Itu akan menimbulkan karakter. Kemudian dari kegiatan membaca ini akan menjadikan pembiasaan untuk anak-anak itu nantinya, dalam rangka anak itu nanti akan senang membaca. Ya, tidak hanya sekedar bisa baca, tapi dia akan memunculkan anak itu senang membaca kalau kita orang tua memfasilitasi, kemudian kita bercerita, ya, menyampaikan cerita dan lain sebagainya. Ya. Itu tadi manfaatnya
menceritakan atau membacakan buku cerita untuk anaknya. Dan di saat-saat anak-anak menjelang tidur itu akan mudah sekali juga untuk di saat rejang-rejang begitu anak-anak mau tidur itu, kalau kita kasih nasihat, kalau kita kasih harapan, itu akan masuk, insya Allah. Ya. Saya pernah membaca ya ketika dari seorang ustadz yang menyampaikan ketika menjelang tidur itu kemudian kita bacakan, kemudian kita misalkan doa, kita mengucapkan harapan kita misalkan, ya Allah, saya kepingin anak-anak saya misalkan menjadi anak yang saleh, misalkan si ini menjadi anak yang baik, menjadi anak yang senantiasa berbakti, ya, anak yang jujur dan lain sebagainya. Itu anak-anak itu akan mungkin insya Allah akan terdengar dan itu akan menjadi ingatannya dia di jangka yang panjang dan menjadi bekal kelak ketika dia dewasa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menata lingkungan, ya, lingkungan lingkungan rumah kita, misalkan biar anak-anak itu paham. Ya memang produk apa istilahnya? Produk bodoh. Misalkan kita kasih tulisan tempat tidur, kita kasih label ini lemari, ini kursi. Nah itu akan membantu anak-anak terkait dengan masalah membaca nanti. Ya, akan nanti dia membaca dan bisa memahami lingkungan sekitarnya. Jadi ibu-ibu sekalian, bagaimana kita mengenalkan literasi sejak usia dini. Ada beberapa itu tadi manfaat, bagaimana kita orang tua melakukannya, ya, kemudian manfaatnya untuk apa, ya. Barangkali pada kesempatan ini cukup penyampaian saya terkait dengan pengenalan literasi. Sampai ketemu di bulan yang akan datang dengan tema yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.